Itu. Aduh. Di sini ya teman-teman ya, ketahuan banget Anda menutupi yang katanya kitab Anda kitab suci tapi dalamnya ngibul. Ya, di mana-mana tentang masalah Tiranus ya, negaranya negara apa, Turki jadi tumbal. Mana ada sejarah dari Turki, tanya orang Turki. Ya, ada nggak Tiranus di situ? Ada, Turki jadi tumbal pula sekarang. Ada, kayak gimana sih ya? Coba ya teman-teman semuanya. Gini, saya itu nggak mau dulu loncat-loncat berdiskusi itu kalau satu materi saja kagak jelas dia jawab. Katanya Paulus orang berpendidikan, kan kayak gitu ya, berpendidikan, sekolahnya di Tiranus. Kita minta kejelasan datanya dari kitabnya, sampai sekarang udah runtuh, sisa bangunan doang. Ah, aduh. Kayak gimana? Ini adalah salah satu ya, kebohongan yang ditutupi tapi masuk kitab suci kebohongannya gitu. Teman-teman semuanya, tentang masalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, saya tanggapi dia ya. Nih ya, tentang masalah mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya banyak gitu. Oh ya, satu nih tanggapan saya tentang yang dia katakan ya teman-teman ya. Katanya Nabi Muhammad mengeluarkan air dari jari jemarinya, tapi kenapa ya cebok pakai batu? Kau bisa bedakan nggak yang namanya mukjizat sama pembahasan istinja gitu ya? Astagfirullah teman-teman, mukjizat mau digabung-gabung dengan pembahasan istinja. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iya, kagak nyambung gitu loh ya, pembahasan istinja dengan mukjizat kagak nyambung sama sekali gitu ya. Kita tahu ya Nabi Muhammad itu yang namanya mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar nalar sebagai tanda kenabian atau rasul. Maka kita dapat melihat dari hadis nih ya teman-teman. Banyak kok ya hadisnya ya. Saya buka di Google aja biar cepat gitu ya. Nah, ini apa? Dikutip dari buku Mukjizat Nabi Kukarya Muhammad ya As-Sayyim. Ada berbagai kisah menyebutkan mukjizat Nabi Muhammad yang mengeluarkan air dari celah jarinya ya. Berikut hadisnya ya. Nih hadisnya nih ya. Nih hurufnya gundul semua. An Anas radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nih dari Anas bin Malik, hadis kita ya, mengatakan aku melihat ya, Anas saksinya Rasulullah waktu asar beliau berada di dekat pasar Madinah. Telah tiba dan orang-orang mencari air wudhu. Ya, air wudhu nih ya. Kagak ada air untuk berwudhu. Lalu Nabi mengeluarkan dari jari jemarinya air untuk orang berwudhu. Ya, saksinya ada Anas bin Malik. Ya. Ya teman-teman semuanya. Ya mungkin kita wajar ya, karena dia Kristen, nggak tahu tentang sejarah Nabi Muhammad, bagaimana sirahnya. Kan dia nggak pernah baca gitu bagaimana sejarahnya. Mukjizat apa saja yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kayak gitu. Ya teman-teman semuanya ya, saya tetap akan tuntut ya Tiranus. Katanya saya akan kirimkan linknya berbahasa Inggris. Di situ kan bisa ya diterjemahkan aja ya, biar teman-teman kawan-kawan Kristen juga melihat sekolahnya Paulus gitu ya. Yang dalam bahasa Inggris terjemahkan ke bahasa Indonesia bisa gitu. Zaman udah canggih, jangan sampai Anda jadi primitif lagi gitu ya. Coba diterjemahkan, jujur ya, kalau tidak bisa bahasa Inggris ya, teman-teman juga banyak tidak bisa, terjemahkanlah ya, membawa data itu yang jelas gitu ya. Yang jelas gitu, bukan bukan cuma modal ngomong ya, yang penting ngomong, bukan yang ngomong penting jadinya, bukan. Ada, coba itu ya, saya tadi udah tampilkan sebuah hadis bahwa Rasulullah bermukjizat. Sekarang coba tuntutan saya Anda penuhi dulu, silakan. Udah?
Jadi ini saran dari Ucup ya, tadi tentang Tiranus supaya saya selesaikan. Ya, bahwa Tiranus ini ya di dalam kitab Lukas maupun Kisah Para Rasul di sini sangat jelas ya. Dari mana kota ini, kuil Temis ini. Jadi kalau kita lihat ya, nih ya. Sebentar. Nah, ruang kuliah Tiranus belum ditemukan, hanya sekitar 20% bangunannya yang telah digali. Tetapi terdapat bukti prasasti menunjukkan bahwa Tiranus adalah nama umum di Efesus pada pada 53 sampai 93 Masehi. Ya, sesimpel ini. Jadi kalau teman-teman, kami orang Kristen tidak pernah mau berbuat suatu hal yang namanya dusta. Data kami sangat jelas. Ya, Anda bisa baca dan Anda mau supaya saya langsung sampaikan melalui ini. Ini jelas di sini ya. Nih, Anda mau berbicara tentang Tiranus, ini sangat jelas. Tetapi Anda nanti membuang-buang waktu. Ya, jadi kalau saya menjelaskan dengan data, Anda mau mencari tahu tentang prasastinya, itu sudah sangat jelas. Gak mungkin dia bertahan juga sampai hari ini. Dengan adanya peperangan, dengan adanya kehancuran, tentu ruang Tiranus itu bisa dihancurkan. Ya, dimanapun hal-hal seperti itu Anda minta sampai dia harus berdiri sampai hari ini, tidak mungkin. Yang menjadi masalahnya ketika waktu Anda berbicara tentang bahwa saya tidak mengetahui ini, tentang mujizat Nabi Muhammadmu itu. Ya, mungkin Anda kurang baca. Ya, kalau Anda tidak bisa menjawab terus Anda mutar-mutar tentang yang namanya hal lain, inilah yang makanya saya bilang, Anda tidak tahu tentang mujizat Muhammad yang ngomong sama batu. Anda ini, apakah ini sebuah mujizat? Rasulullah SAW bersabda, nih, sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu di Mekah. Batu-batu itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi Rasul. Pertanyaan saya di sini, apakah ini benar-benar mujizat ngomong sama batu? Ya, sebelum dia diutus dia sudah ngomong sama batu. Makanya ada dikatakan juga, ini menjadi keraguan saya ketika Anda bilang bahwa saya tidak pernah membaca tentang, Anda buka tadi dari web loh. Saya membuka dari Sahih Muslim 422 langsung, bahwa apakah ini suatu hal yang namanya mujizat Muhammad ngomong sama batu. Makanya ketika waktu ada yang dikatakan seperti itu, Muhammad itu disebut sebagai seorang yang gila dalam surah Al-Hijr ayat 6. Ya, bahwa dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Apakah ini yang disampaikan, yang bermaksud untuk mengatakan bahwa orang yang ngomong sama batu itu dikatakan seperti itu? Ya, apakah orang yang berbicara dengan batu itu makanya disebut gila? Ini mujizat yang dikatakan. Saya bertanya kepada Anda, di mana mujizat Muhammad sehingga Anda mengatakan kepada saya, di manakah mujizat Muhammad? Ternyata saya tidak pernah membaca. Saya membaca satu dalil, ini berdasarkan bukan dari mutar-mutar. Anda nggak perlu cari di Google. Saya kasih hadisnya, Sahih Muslim 422. Apakah ini disebut mujizat? Ngomong sama batu. Sehingga di dalam surah Al-Hijr ayat 6. Wa qalu ya ayyuhallazi nuzila alayya dzikru innaka lamajnun. Yang artinya, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Apakah dasarnya dari sini sehingga turun ayat ini? Dan satu hal ya, Paulus itu beda kelas dengan Muhammad. Paulus mengajarkan kekristenan, mengajarkan tentang Alkitab. Dia tidak memanfaatkan dirinya sendiri untuk mendapatkan hal-hal yang namanya harta kekayaan. Ya, harta, jabatan, wanita nggak pernah ada. Makanya Paulus itu adalah orang yang cerdas. Apa yang disampaikan Paulus, dia tidak pernah menguntungkan dirinya sendiri, teman-teman. Paulus mengajarkan kekristenan, dia tidak mencari harta, tahta, dan wanita. Berbeda dengan Nabi Muhammad ini. Mendapatkan ketika waktu dia belum menjadi nabi, dia adalah seorang yang jujur. Dia adalah seorang yang katanya taat, istrinya satu. Setelah dia menjadi nabi, istrinya jadi berapa? 11 ya. Jadi kita kalau melihat dalam Sahih Bukhari 260, setelah dia jadi nabi, kok istrinya banyak? Setelah dia jadi nabi, kok banyak hal yang dilakukan, yaitu membunuh, mencuri, ya, bukan mencuri, merampas harta orang lain, kemudian dijadikan hartanya. Apakah itu yang layak disebut nabi? Nih ya, istrinya ada berapa? 11. Tetapi sebelum jadi nabi, istrinya hanya satu. Saat itu jumlah istri-istri beliau berapa? 11. Nah, apakah ini tidak berbanding terbalik dengan yang dikatakan Paulus tadi dalam 1 Korintus
20